Kalau dulu Ais tuh main tuh sering di bawah pohon, jadi suasana tuh masih dingin. Karena pohon sawit tuh belum semuanya di samping rumah, di belakang tuh belum ditanemin, jadi masih ada pohon-pohon. Kalau zaman dulu saya di depan rumah ini bisa dapat satu bubus 10 kilo. Penyebabnya itu tadi Pak, karena hutan rawa itu berkurang. Hutan gambut Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia. Selain Kalimantan, hutan gambut juga terdapat di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi paling barat, Aceh. Hutan gambut Aceh adalah hutan gambut tropis yang di dalamnya terdapat berbagai jenis tanaman herbal, hewan yang dilindungi, mulai dari harimau Sumatera hingga orang hutan. Pembukaan lahan perkebunan secara masif mengakibatkan banyak terjadinya bencana dan terganggunya ekosistem yang ada di rawa gambut. Gambut yang bersifat spons dari sisa-sisa tumbuhan terurai secara tidak sempurna dengan mudah terbakar. Gambut terdapat pada rawa di antara sungai dan laut. Material gambut menumpuk selama ribuan tahun, membentuk kubah-kubah tempat penyimpanan air yang terbentuk secara alami. Gambut menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang sangat banyak, membuat lapisannya basah dengan kandungan karbon yang sangat tinggi. Ya, hutan gambut ini sebenarnya bagian dari sebuah ekosistem penting di dunia ya. Jadi saya sebut di dunia karena kita bicara bagaimana sebenarnya sebuah kawasan gambut itu bisa menyelamatkan masa depan dunia. Nah, salah satunya yang bisa diselamatkan dengan kita ini melestarikan gambut ini ialah mencegah pemanasan global. Nah, karena gambut ini di dalam kandungan tanah gambut itu mengandung karbon yang luar biasa tinggi. Nah, Indonesia memiliki lahan gambut yang luas dan sangat luas dibandingkan beberapa negara-negara Asia lainnya. Namun masalah demi masalah mulai timbul setelah adanya beralih fungsi dari lahan gambut ke lahan sawit secara besar-besaran, sehingga terjadi penebangan pohon dan pembakaran lahan. Di samping adanya kanal-kanal untuk mengeringkan lahan, perlahan berubah menjadi malapetaka bagi masyarakat setempat. Perekonomian warga sekitar mulai sulit, hasil tangkapan ikan di rawa gambut mulai menurun akibat rusaknya ekosistem gambut. Kanal-kanal tersebut mempercepat air yang tersimpan dalam kubah-kubah, termasuk di kaki-kaki gambut dengan cepat mengalir keluar yang berakibat terjadinya kekeringan. Api dengan mudah membakar lapisan gambut. Kebakaran lahan gambut tidak dapat dihindari. Api yang membakar gambut yang sudah kering sangat sulit dipadamkan. Butuh waktu yang sangat lama untuk memadamkan kobaran api tersebut. Lapisan gambut yang terbakar berada di bawah tanah dengan kandungan karbon yang cukup tinggi, sehingga mengeluarkan kabut asap dalam jumlah yang sangat banyak. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Tim Jaringan Masyarakat Gambut Aceh atau JMGA
Semenjak tahun 2016, terus melakukan riset dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Salah satunya dengan memberikan informasi betapa pentingnya stok air agar gambut tetap lembab dan tidak mudah terbakar. Menutup kanal-kanal yang selama ini menyedot air, kanal-kanal disekat agar memperlambat laju air mengalir yang berakibat lahan gambut jadi kekeringan. Lapisan gambut harus dikembalikan kelembabannya seperti semula. Dengan mencetak kader-kader yang peduli terhadap lingkungan, ekosistem gambut yang rusak segera dipulihkan kembali dan pemanfaatan lahan gambut harus ditata ulang agar semua sumber daya alam yang ada di sekitar lahan gambut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan hutan gambut pun terjaga demi keberlangsungan kehidupan generasi selanjutnya. Jika masyarakat ini kita berdayakan, kita berikan edukasi, penyuluhan, kesadaran mereka itu meningkat. Mereka terlihat adanya pengetahuan-pengetahuan baru untuk mengelola lahan gambutnya itu dengan lebih baik. Kami juga berharap pemerintah dengan tegas, ya, itu kemudian melarang, bahkan menahan untuk adanya izin-izin baru dari perusahaan sawit yang akan ekspansi di lahan gambut. Karena untuk ke depan tentu saja dengan cadangan air tanah dengan kualitas yang cukup baik, untuk kondisi saat ini tuh sudah mulai berkurang. Melalui lembaga non-pemerintah, Jaringan Masyarakat Gambut Aceh yang diinisiasi oleh Dr. Mona Lisa sejak tahun 2016 sudah mulai berkiprah dalam bidang lingkungan khususnya rawa gambut yang ada di Aceh. Dengan hadirnya lembaga ini menjadi salah satu langkah tepat agar masyarakat sekitar rawa gambut mendapatkan informasi tentang ekosistem gambut dan bagaimana menjaga sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. JMGA hadir tidak dengan sendirinya, tapi juga dibantu oleh teman-teman dan komunitas di Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera. Relawan JMGA terus berupaya dan berhasil mengajak masyarakat agar beralih ke tanaman lainnya dan tidak bergantung pada tanaman sawit semata. Sekarang masyarakat lokal sudah memetik manisnya jeruk manis dari apa yang mereka tanam 3 tahun silam. Kini, masyarakat sekitar rawa gambut juga sudah mulai menikmati pundi-pundi rupiah. Inilah kita, cabai merah. Ini udah umur 6 bulan, nanti kita bisa 2 bulan lagi kita panen. Mudah-mudahan kita bisa hidup berkeluarga, sejahtera, bisa hidup anak istri kita senang. Senam 4 itu sudah mulai terlihat, di mana sudah 2 tahun terakhir itu tidak terjadi kebakaran di lahan gambut mereka. Kondisi ini tentu saja sangat menyenangkan bagi warga, yang mana mereka sudah 10 tahun terakhir itu terjadi terus-menerus kebakaran. Dengan keterlibatan masyarakat rawa gambut secara langsung, akhirnya bencana kebakaran hutan gambut di Rawa Tripa bisa diminimalkan dari 12 titik api setiap tahunnya. Saat ini, kebakaran hutan gambut terus diminimalisir. Hutan gambut bisa kembali ke fungsinya semula sebagai tempat penyimpanan air dan karbon alami. Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia karena menyimpan 60 miliar metrik ton karbon. Lahan gambut juga menjadi rumah bagi satwa. Keberlangsungan ekosistem gambut tidak terlepas dari peran satwa-satwa yang ada di hutan gambut tersebut. Jika hutan gambut terjaga, maka masyarakat juga ikut sejahtera. Gambut lestari, warga sejahtera.
Hidup BPA.